Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini kita bakal mentutorialkan cara membongkar bagian kopling Jupiter MX New ya. Yang pertama-tama yang harus kita lakukan yaitu untuk pengetapan di bagian baut oli ya. Kemudian knalpot step kita lepaskan ya. Nah, setelah itu di bagian bak koplingnya kita lepaskan menggunakan kunci 8T. Sediain saja wadah atau baki untuk menyimpan baut-baut tersebut supaya tidak pada hilang ataupun lalungit ya. Nah, setelah itu lepaskan dulu ya satu persatu, kemudian kita ketuk dari sana ya. Nah, menggunakan pemukul ya karena susah sedikit keras. Nah, setelah itu kita lepaskan, dan untuk di bagian remnya ada penguncinya ataupun sepinya bisa kita lepaskan ya, cuman di sini kita enggak ya. Nah, setelah itu kita lihat dan sambil kita cek ya, ternyata dalemannya kotor banget. Nah, setelah itu kita lepaskan untuk di bagian baut per kopling ya, menggunakan kunci 10T. Ada 4 buah baut ya. Nah, kita lepaskan secara bersamaan, jangan satu persatu, nantinya bisa patah ataupun nyengsol ya, karena rawan patah di bagian kaki empatnya ya. Dan untuk di bagian koper bodinya sudah terlepas seperti ini ya. Sambil kita cek ya, sambil kita bersihkan untuk dalamannya karena ini kotor ya. Jika kalian mau membuka ataupun mengganti di bagian kampas koplingnya ya, ataupun fiber kopling, tidak usah dibuka semuanya. Cuman di sini kita mentutorialkan semuanya, kita lepaskan dari mulai rumah kopling kemudian ke bagian balancer ya, bagian balancing depan. Nah, setelah itu kita lepaskan ya, karena supaya kalian tahu tata letak penyimpanan ring dan komponen yang spare part lainnya ya, supaya kalian bisa paham ataupun tahu ya untuk pemula. Nah, setelah itu kita cek untuk di bagian lawan rumah kaki empatnya masih bagus ya, masih layak. Di sini kita bakal melakukan pergantian kampas kopling nih, sudah pada bantet ataupun sudah pada deklok ya, sudah pada jero. Dan untuk kalian ya, jika tidak ingin membongkar semuanya, cukup bongkar seperti ini saja, kemudian ganti kampas koplingnya, langsung kita rakit lagi. Nah, di sini kita mau melepaskan satu persatu supaya kalian tahu ya untuk tata letak penyimpanan spare part yang lainnya ya. Nah, kemudian untuk mur kita lepaskan ya menggunakan kunci 19 sok yang rumah kopling dan juga bagian gigi primer. Nah, untuk sepi penguncinya ya, ringnya kita lepaskan menggunakan tang ya, kita cowakin dulu ya supaya terlepas. Nah, perhatikan ada ring gerigi di bagian rumah kopling ya. Nah, kemudian di dalam juga sama ada 2 buah ring ya, terdapat 2 buah ring, yang satu ring tipis dan yang satunya lagi ring tebal ya, 2 mili kurang lebih. Nah, untuk di bagian gigi primer, nah kita lepaskan ya. Nah, seperti itu tuh caranya. Nah, kemudian balancing kita lepaskan ataupun balancer. Kemudian ada sepinya kita lepaskan ya, sepinya tuh panjang sepinya ya. Nah, kemudian ini gigi pompa oli ya. Nah, setelah itu kita bersihkan untuk di bagian ruangan mesinnya ya. Oke, dan untuk di bagian ruangan mesinnya sudah kita bersihkan menggunakan BBM saja ya. Cukup mau Pertamax ataupun Pertalite bebas ya, boleh-boleh saja. Nah, setelah itu kita rakit ya. Perhatikan ada gigi pompa oli yang ada noknya itu menghadap ke belakang ya. Jangan sampai terbalik saat pemasangan di bagian gigi pompa oli. Kemudian untuk balancer yang panjang itu simpan di belakang, yang agak deklok tuh simpan di bagian luar ya. Kemudian sepi pengancingnya ya. Nah, kita pasangkan seperti itu ya untuk pemasangan balancer ataupun balancing. Nah, kemudian gigi primer sama kita pasangkan yang ada noknya itu menghadap ke belakang ya. Nah, jadi seperti itu cara pemasangan dan cara perakitannya ya. Sangat mudah dan simple, sangat bisa dipahami ya. Nah, setelah itu tuh harus masuk ke dalam ya. Kemudian setelah itu kita pasangkan untuk di bagian ring ya. Ring kemudian mur kita pasangkan, yang depan itu yang herang ya. Yang herang kalau yang depan, kalau yang belakang itu bagian hitam warnanya ya untuk murnya. Nah, kemudian perhatikan untuk di bagian rumah kopling itu ada di bagian as sekunder ya. Di bagian as sekunder itu ada ring 2 buah yang tipis dan juga yang tebal. Yang mana yang tebal itu simpan di bagian yang kedua, yang tipis itu simpan di bagian yang pertama ya. Kemudian untuk hos koplingnya kita rakit, kita pasangkan. Nah, setelah itu di bagian rumah kopling perhatikan ada ring gerigi ya, seperti itu. Nah, kita pas-paskan sampai masuk. Kemudian untuk rumahan koplingnya sama kita pasangkan ya. Nah, kemudian untuk ring penguncinya kita pasangkan kembali ya. Kemudian mur nih, murnya yang hitam, jangan sampai tertukar ya, ataupun pindah domisili.
Nah, setelah itu kita kencangkan, masukkan gigi, kemudian tahan rodanya, kita kencangkan secukupnya saja ya. Untuk yang depan kita kencangkan sama seperti yang belakang. Nah, setelah itu sudah lancar tuh, harus berputar seperti itu ya guys ya. Nah, setelah itu untuk ring penguncinya kita cowakin lagi ya, kita pilih deui ya. Nah, seperti itu. Kemudian perhatikan ada aspen panjang tuh. Kemudian kita pasangkan. Kemudian ada pelor bola baja ya, seperti itu, pasangkan, jangan sampai lupa tidak terpasang ya. Nah, kemudian untuk di bagian kampas koplingnya sudah kita rendam menggunakan oli ya. Rendam dulu wajib karena ini sistemnya kampas kopling basah ya, bukan kering. Nah, kemudian pasangkan kampas kopling, kemudian plat gesek. Perhatikan untuk di bagian plat gesek ada yang tajam, ada juga yang tumpul di bagian sisinya. Nah, saya mah yang tajam simpannya menghadap ke luar, kalau yang tumpul disimpannya menghadap ke dalam ya. Jadi seperti itu cara pemasangannya. Nah, kemudian fiber kopling, plat gesek, fiber kopling, plat gesek ya. Untuk cara pemasangannya seperti itu ya, dapat dipahami. Nah, perhatikan cagap deh ya, untuk di bagian sisinya, sisi plat gesek itu yang tajam simpannya menghadap ke luar kalau versi kita mah ya. Nah, pokoknya setiap mekanik itu pasti beda-beda teknik ya. Cuman cara perakitannya yang saya lakuin ini seperti ini ya guys ya, untuk perakitannya. Nah, kemudian untuk kampas kopling yang terakhir kita pasangkan tuh. Nah, seperti itu cara pemasangannya ya. Nah, kemudian untuk lawan kaki rumah empatnya kita pasangkan ya. Perhatikan ada tanda titik top ya, itu harus sejajar dengan titik yang berada di rumah kopling. Supaya apa? Supaya ngeplak ya. Kalau misalkan tidak ngeplak gak bakalan ngopling ya, nantinya gak bakalan berfungsi dengan baik ya guys ya. Nah, seperti itu kalau yang tidak top. Nah, yang topnya seperti ini ya, jadi ngeplak pokoknya mah rapet ya, rapat. Kemudian untuk pernya kita pasangkan ya, ada 4 buah per. Kemudian baut 10 kita pasangkan ya semuanya satu persatu, dan kencangkan secukupnya saja ya, secara merata. Jangan dulu dikencangkan satu persatu tapi disilang ya untuk pengencangan bautnya. Nah, untuk di bagian rumah kopling itu karetnya masih bagus ya guys ya, masih normal, masih layak. Dan juga lawan kaki rumah 4 itu masih pada bagus, plat geseknya masih bagus. Cuman pergantian di bagian kampas koplingnya saja yang sudah pada bantat ya, ataupun sudah tipis. Nah, kita kencangkan tuh satu persatu secukupnya saja. Nah, setelah kencang kemudian kita gedik ya, cukupnya saja. Nah, harus main tuh, itu tandanya untuk di bagian kopling sudah berfungsi dengan baik ya. Kemudian kita putar, masukkan gigi, kemudian netralkan lagi, kemudian kita kopling-kopling, itu berarti tandanya sudah normal ya. Kemudian bak koplingnya kita pasangkan ya. Perhatikan untuk di bagian packingnya ataupun seal apa ya namanya, seal bak kopling, kalau sudah rusak itu ganti wajib ya. Kalau packing mah kita ganti karena yang sebelumnya udah rusak ya. Kemudian kita pasang-pasangkan ya untuk bautnya, kemudian step, knalpot, kemudian rem kita pasangkan ya. Baut oli sudah dikucurkan ya, sudah dipasangkan. Pokoknya motor ini sudah kita ajak belajar ataupun ajak jalannya dan sudah normal, tidak selip-selip lagi ya guys. Mungkin segitu saja untuk tutorialnya, semoga video ini bermanfaat bagi kita semua. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.